Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu diceritakan tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz akan menghukum cambuk seorang pemabuk. Dan memang minuman keras itu menyebabkan mabuk. Kalau ada hukumannya had atau jilid itu ya. Ada yang 80, ada yang 40, ada perbedaan paham. Ketika akan mencambuk itu tiba-tiba laki-laki tadi marah-marah memaki khalifah. Bunuh khalifah membatalkan mencambuk itu. Lalu sahabat bertanya, "Ya khalifah, kenapa kau batalkan untuk mencambuk pemabuk itu?" Kata khalifah, "Ketika aku pertama akan mencambuk itu semata-mata penuh keikhlasan karena Allah. Tapi setelah dia maki-makiku ada rasa emosi pada diriku. Aku khawatir aku menghukum dia itu sekalipun itu syariat Allah, ya, syariat Islam. Aku khawatir kalau pelaksanaan syariat itu bukan semata-mata karena Allah tapi karena kemarahanku. Sehingga aku batalkan menghukum pada hari itu." Jadi memang marah nih Pak. Ya. Marah ini kata Rasulullah, ya, innal ghadaba minasyaitan wa khuliqa syaitanu minan nar. Marah ini adalah jelmaan syaitan. Dan syaitan itu diciptakan dari api. Kemudian falyatawaddo. Karena syaitan api ini hanya bisa dipadamkan dengan air, maka jika kamu marah, berwudulah. Ya. Rasulullah SAW. Marah ini dari syaitan. Syaitan ini diciptakan dari api. Api itu bisa dipadamkan dengan air. Jika kamu marah, kata Rasulullah, hendaklah engkau berwudu. Nasihat yang baik. Marah ini memang dia menjadi fitrah manusia, Pak. Dia sudah ada dalam diri setiap insan. Dan itu dibutuhkan dalam penciptaan manusia itu, marah dibutuhkan. Dalam Islam kita perlu marah apabila menyaksikan atau melihat pelanggaran pelaksanaan menolak perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah, kita mesti marah. Ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, marah yang baik itu kalau bisa dikendalikan. Nah, nanti baca surat Al-Imran ayat 134 ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bisa mengendalikan emosi marahnya itu, menahan emosi marah itu, ada ciri orang-orang yang bertakwa, Pak. Bahkan Allah bilang Allah senang dengan orang-orang yang bisa mengendalikan marah itu karena dia termasuk orang yang muhsin, setingkat lebih tinggi dibandingkan mukmin. Muslim, mukmin, muhsin. Kita mesti dilatih, Pak, bagaimana cara mengendalikan emosi itu, mengendalikan marah itu, Pak. Sekalipun kita boleh marah, ya, tapi dia apabila kita bisa mengendalikannya, maka kita akan mendapatkan keutamaan dengan kemampuan mengendalikan emosi, mengendalikan marah, mengontrol marah. Biasanya marah itu muncul karena ada kesenjangan antara keinginan dan kenyataan, kata ahli jiwa seperti itu. Keinginannya ini, tapi kenyataannya seperti ini, maka dia marah.
Dan biasanya ada pada orang-orang yang memiliki posisi tinggi, ya, status sosial yang tinggi, harta yang melimpah, itu gampang terpancing emosinya tuh, Pak. Ya. Rasul pernah cerita tentang seorang sahabat datang, ya Rasulullah, zuluni bi amalin ayudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu amalan yang gampang dikerjakan, yang mudah dilakukan, nggak perlu repot, tapi bisa mengantarkanku ke dalam surga. Coba tuh. Apa jawab Rasulullah? La taghdab. Tahan marah. Ya. Menahan emosi itu ganjarannya masuk surga, Pak. Allahu Akbar, ya. Sebegitunya Allah sayang kepada kita tuh, dengan kita mengendalikan emosi, menahan marah tuh, Allah balas dengan surga, Pak. Surga, Pak. Lalu sahabat lagi datang lagi, ya Rasulullah, alimni, ya, ajarkan kepadaku suatu amalan, ya, yang ringan, enteng-enteng saja. Ya. Terus bilang, man kafa ghadabaka, ya, satarallahu auratah. Siapa saja yang mampu menahan diri marah, mengontrol emosi, ya, mengendalikan kemarahan itu, Rasul bilang, maka Allah akan membalasnya, menutupi segala macam aibmu. Pak, kita bisa mengontrol marah nih, Pak, ya. Maka Allah akan lindungi, jaga aib kita. Apa aib itu, ya? Aurat, keburukan kita Allah tutupi, Pak. Sebaliknya kalau kita marah, hadis tadi kebalikannya, kalau kita tidak mampu mengendalikan emosi, mengontrol marah, maka Allah akan buka seluruh aibnya, seluruh auratnya akan Allah buka, akan dibolehkan kejelekan-kejelekan dia tuh, ya. Kalau kita tidak mampu mengendalikan emosi, Pak. Datang lagi seorang sahabat, ya Rasulullah, ya. Kulli qaulan, ucapkan kepadaku, ya. Maksudnya ajarkan kepadaku, atau muruni bi amalin, amalan yang ringan, yang enteng, yang mudah, ya. Ayun kiduni min ghadabillah, yang bisa menjauhkan diriku dari kemurkaan Allah. Allah juga marah juga, ya. Bisa marah. Nabi marah kadang-kadang. Tadi kan kita boleh marah untuk perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, kita boleh marah, ya. Makanya kita disuruh kalau melihat kemungkaran itu, kita disuruh rubah dengan kekuasaan, dengan tanganmu kalau nggak mampu, dengan lisanmu kalau nggak mampu, juga dengan hati, dengan doa. Tapi tetap ada kemarahan tuh, nggak suka dengan keburukan gitu, ya. Dengan kemaksiatan, kemungkaran, kefasikan, itu kita boleh marah. Lalu kata sahabat tadi, ya Rasul, ajarkan kepadaku amalan yang ringan saja, ya, yang enteng, sebagai bekal menghadapi kehidupan di dunia dan di akhirat, ya Rasulullah. Ini Abu Hurairah, hadis sahih, ya. Kata Rasulullah, la taghdab, cukup kamu kendalikan emosi, kendalikan marahmu, kontrol marahmu, maka itu pegang, itu jadi amalan yang baik, yang bekal kita untuk di dunia dan di akhirat. Dalam hadis ausani, ya Rasulullah, beri saya wasiat. Masih sama, tahan emosi, kontrol marah, itu saja. Kita gampang, Pak, terpancing dengan sesuatu hal, fenomena sekarang ini, ya. Orang gampang marah, emosional, ya. Situasi seperti ini panas istilahnya, ya. Sekalipun udara dingin, hujan terus, hati tetap panas itu, Pak, ya. Apalagi misalnya ada persoalan-persoalan keluarga, ya. Tapi justru di sanalah letak keistimewaan kalau kita sanggup menahan emosi, ya. Di mana godaan untuk marah, kita sanggup untuk memarahi anak buah kita tuh, anak buah kita, ya, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kita punya aturan. Kita sebagai bos mesti marah, Pak.
Pada waktu itu kita punya kemampuan untuk memarahi anak buah kita. Tapi Rasul bilang, siapa yang sanggup mengendalikan marah di saat dia mampu melaksanakan kemarahan itu, maka Allah balas dengan jannah dan dia boleh bebas memilih bidadari yang disukainya. Kita nih Pak, sebagai hamba biasa masuk surga itu bidadari itu diberikan. Tapi kalau kita bisa menahan emosi, mengendalikan marah itu bisa kita punya kemampuan, kita boleh milih Pak, A, B, C, D. Kita boleh. Apa nggak pengen kayak gitu tuh? Kenikmatan yang luar biasa, mestinya pengen kan? Ya. Di dunia usia 60 itu udah gak mungkin lagi Pak. Di akhirat bentar lagi. Ya. Kita bisa milih bidadari kita suka itu. Oleh karena itu caranya apa? Tahan emosi, kendalikan marah, jangan gampang terpancing. Ya baru dikatain teman ya cincai lah, baru dikatain udah 3 kali Misma jauh utama saya nggak bisa, dibilang ya disitulah letak rahasianya, di sana ganjarannya. Nggak kuat saya, itulah ujiannya. Jadi kalau misalnya datang teman ngejek ya, ngebully kita, tahan aja, masukkan keluar kiri aja, kan gitu ya. Kata kafilah kan, biarpun anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, gitu ya. Itu yang selamat, itu nasihat baik Pak. Ya, kecuali ini orang melakukan kemungkaran, kemaksiatan di depan mata, kita boleh marah. Kalau kita mampu dengan tangan kita, kalau kita tidak mampu dengan lisan kita. Kalau tidak mampu ya sudah dengan doa. Itu ajaran Islam Pak. Jadi kembali lagi, jaga Pak. Ya. Hidup kita ini sebagai bekal di akhirat nanti cukup dengan mengendalikan emosi. Kalaupun kita berkendara tuh naik motor, naik mobil, ada yang nyalip, mungkin kita kesel, marah, ya sudahlah. Toh dia tidak mencelakakan diriku. Kecuali kalau mencelakakan kita mungkin, ya. Tapi kalau cuma kesiap saja gitu, ya sudah. Atau kadang-kadang lebih jelek lagi mungkin nih, kita jalan, ada orang naik motor, musim hujan gini, akhirnya kan kecipratan tuh, mungkin begitu. Ya, mungkin marah, tapi kalau kita bisa tahan, itu bagus, ya. Kalau kita bisa tahan untuk tidak memarahi itu bagus Pak. Ada banyak contoh ya di masyarakat yang menjadi ujian buat kita, yang di sana ada letak kemuliaan, ada letak ganjaran, ada letak pahala, ada letak di mana kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Apa? Menahan emosi, mengendalikan marah, mengontrol emosi. Maka itu bisa dipraktekkan ya secara pribadi nih, Anda beruntung. Orang yang paling beruntung adalah orang yang bisa mengendalikan emosi. Artinya apa? Dia termasuk orang-orang yang as-sabirun. Betapa tingginya derajat orang-orang yang sabar itu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah ilmu ya yang kita bisa renungkan dan kita bisa praktekkan dan laksanakan. Billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.